Halo semuanya, perkenalkan nama aku Valen dari Fuse Intercon 1. Dan aku hari ini akan membawakan topik mengenai Habits for Spiritual Excellence. Sebelumnya, yuk mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan untuk kami pada hari ini bisa mendengarkan sharing dan dimanapun kami berada, biarkan firman-Mu yang bekerja dalam kami dan juga mampukan kami Bapa agar kami juga bisa menerapkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pernah nggak sih ketika kita lagi di depan banyak orang, kita tuh merasa harus well behave, tapi ketika kita lagi di rumah, kita tuh merasa bebas aja gitu kita mau ngapain. Atau kadang juga kita bisa nih, ketika kita berteman atau ketika kita sedang di depan teman kita tuh merasa harus sangat berbuat baik, atau mungkin karena kita tahu dia temannya teman kita harus semakin baik juga. Atau bisa juga dalam pekerjaan. Jadi kita seringkali mungkin melakukan sebuah hal yang mungkin di dalam pekerjaan itu tuh adalah hal yang lumrah. Tapi sebenarnya itu hal yang salah, agar kita bisa mendapatkan kelancaran dalam pekerjaan. You're not alone, karena aku juga been there. Dan topik hari ini akan menyentuh dan mengingatkan kita lagi tentang pentingnya sebuah konsistensi di dalam mengikut Kristus. Konsistensi itu berarti adalah kemantapan dan ketaatan kita dalam berperilaku. Sehingga ini artinya hal ini tuh harus sering terjadi dan selalu terjadi, bukan yang beberapa kali aja atau sesekali. Seperti pada Filipi 1 ayat 27 yang berbunyi, "Whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one spirit, striving together as one for the faith of the gospel." Dan ayat ini akan menjadi ayat utama kita pada sharing kita hari ini. Paulus berkata bahwa kita tuh harus bisa menyalurkan dan memperlihatkan perilaku yang Christ-likeness di dalam diri kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan Paulus juga berkata bahwa perilaku ini tuh harus di setiap tempat dan untuk di mana saja dan untuk kepada siapa saja, baik terlihat oleh orang lain maupun tidak terlihat. Karena orang tuh nggak akan menilai kita tuh hanya karena kita rajin beribadah atau hanya kita karena rajin ke gereja atau baca kitab. Tetapi orang tuh akan menilai kita dari cara kita berperilaku, dari cara kita merespon, dan dari cara pandang kita seperti apa. Mungkin ketika nggak ada orang yang melihat, kita tuh merasa jadi bebas dalam bersikap, merasa harus terlihat baik di depan orang lain aja. Sebenarnya ujung-ujungnya kan itu hanya untuk keuntungan kita sendiri, agar kita terlihat baik di depan orang lain. Tapi justru sebenarnya saat kita sendirian, saat tidak ada orang yang melihat, iman kita tuh lagi diuji. Apakah kita benar-benar melakukan segala firman Tuhan itu dengan baik, dan apakah kita setia untuk melakukan firman Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat 20 berkata, "I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me." Tuhan tuh telah mati untuk kita, dan Tuhan amat mengasihi kita. Hidup kita ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Dan ketika Tuhan sudah ada dalam diri kita, maka isi diri kita ini adalah milik Tuhan. Dan jika Tuhan di dalam diri kita, maka apa yang kita keluarkan pun juga harus align dengan firman Tuhan. Seperti pada sebuah metafor yang berkata, buah yang sempurna itu adalah buah yang baik di dalam maupun di luar. Tapi ketika kita bingung saat kita dihadapkan permasalahan, kita mungkin bisa meluangkan waktu sebentar untuk introspeksi atau untuk refleksi. Kira-kira apa yang akan Tuhan lakukan jika Tuhan menjadi kita? Atau apa yang Tuhan coba katakan ke kita pada saat itu? Karena in the end of the day, Christ-likeness lah yang kita strive for di dalam hidup ini. Ibrani 10 ayat 24-25 berkata, "And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another. And all the more as you see the day drawing near."
Tuhan juga encourage kita untuk kita bisa selalu stay in unity and stay in community untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup ini. Ketika kita lagi dalam masalah dan mungkin kita butuh waktu sendiri, it's okay. We do need it sometimes. Agar mungkin kita lebih tenang dan kita mungkin lebih kalem dulu, atau juga kita bisa clear our mind dulu. Tetapi ketika kita merasa enggan untuk ketemu orang lain, malas ketemu orang lain, dan kita benar-benar mau sendiri dalam waktu yang lama, sebetulnya pada saat itulah yang kita harus memberanikan dan memaukan diri kita untuk bisa bertemu dengan komunitas kita dalam Kristus. Karena ketika kita jauh dari komunitas, pikiran kita tuh jadi kemana-mana, kita jadi sering overthinking, dan bahkan kita tuh jadi rentan. Bahkan kita juga bisa jadi wondering, padahal sebenarnya jawaban itu tuh udah ada di dalam firman Tuhan. Dan sebuah komunitas itu ibarat adalah sebuah pagar, di mana pagar tersebut tuh membantu kita untuk selalu stay on the line. Dan jadi ketika kita mungkin mulai gundah atau kita mulai hilang arah, pagar itu tuh bisa selalu support kita, membantu kita, dan mengingatkan kita lagi bahwa yuk stay on the line bareng-bareng. Bahkan terkadang juga gak perlu diingatkan secara langsung. Kita tuh kadang bisa melihat contoh-contoh dari teman-teman kita dalam komunitas Kristus ini, seperti, si A ini begini cara handle-nya, si A ini tuh begini cara berperilakunya, sehingga itu semua tuh bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita, bahwa, seperti itu ya harusnya aku menghandle situasi seperti itu. Sehingga, memiliki komunitas yang sehat itu penting. Bukan sekedar tempat nongkrong bareng, bukan sekedar tempat ngobrol bareng, tetapi tempat untuk kita mau dibentuk dan mau bertumbuh dan belajar konsisten untuk hidup dalam Kristus bersama-sama. Konsistensi hidup dalam Kristus itu memang bukan hal yang mudah, apalagi hal yang instan. Perlunya nih kita latih hati kita latih diri kita, dan kita juga boleh doa meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan memampukan kita. Dan dalam melakukan konsistensi ini, gak perlu kok nungguin momen-momen besar untuk terjadi supaya kita mau melakukannya. Justru, kita bisa mulai ini semua dari hal-hal kecil dan dari keseharian kita. Karena seperti di Alkitab juga berkata bahwa ketika kita setia pada perkara kecil, maka Tuhan tuh akan memberikan kita perkara yang besar juga. Dan jika kita dari hal-hal kecil ini dan keseharian kita bisa konsisten terus melakukan firman Tuhan, maka dari sini tuh udah akan membentuk kita tuh lebih firm untuk perkara-perkara yang besar lebih nantinya. Dan iman kita pun juga diuji saat kita lagi sendirian, atau ketika tidak ada orang melihat. Apakah kita tetap setia menghidupi Kristus dalam diri kita, atau kita malah berubah? Dunia tuh bakal selalu aja berubah, situasi pun pasti bakal selalu berubah. Tapi kita mau untuk tetap konsisten dan terus bertumbuh dalam Kristus seperti yang diajarkan Paulus. Tentunya, ketika kita berada dalam komunitas, kita tuh nggak sendirian nih dalam membentuk konsistensi ini, karena kita pasti saling membantu dan saling dibantu juga, dan saling diingatkan. Dan yang terpenting, kita juga memiliki Roh Kudus di dalam diri kita untuk memampukan kita melakukan hal ini semua. Yuk, kita terus melatih dan menumbuhkan diri kita dalam firman Tuhan secara konsisten, dalam terang maupun gelap, baik maupun buruk. Karena spiritual excellence is not about seberapa seringkah kita terlihat baik atau rohani di depan orang lain, tetapi sebenarnya tentang seberapa kesungguhannya kita mau hidup bagi Kristus dalam segala hal dan dalam segala waktu. Dan ingat, Tuhan selalu melihat dan Tuhan selalu maha hadir. Kita berjalan bukan untuk dilihat orang, tapi untuk menyenangkan hati orang, dan di dalam Kristus, kita semua tuh bisa hidup dengan spiritual excellence, langkah demi langkah, hari demi hari. So let's keep going and keep growing. Happy Fuse Day!